Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah di rumah-rumah kita sendiri. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan adalah waktu yang sangat istimewa kita bisa berkumpul dengan seluruh anggota keluarga kita setiap hari di masa-masa ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak biasanya yang sedang terjadi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hari ini kita akan kembali membahas Mazmur pasal yang ke-91 tentang perlindungan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Mazmur ini menjadi mazmur yang sangat terkenal, yang diucapkan dan dikhotbahkan di mana-mana pada masa-masa yang sulit seperti pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-91 berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi umatnya. Saudara dan saya adalah umat Tuhan, dan kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi yang begitu mencekam di seluruh dunia, ingatlah bahwa saudara tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14, di situ Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Kunci daripada keluputan dari mara bahaya, keluputan dari kutuk, keluputan dari bencana, keluputan dari sakit penyakit sampar yang sedang melanda seluruh dunia pada masa ini dan masa manapun di dalam sejarah adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, "Aku akan meluputkan." Kata hati yang melekat kepada Tuhan di dalam Alkitab bahasa Inggris, di situ dikatakan bahwa because He has set His love upon me. Jadi Tuhan berkata, karena Dia telah menaruh kasih-Nya kepadaku, aku akan meluputkan. Jadi kita harus menaruh kasih kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa barang siapa mengasihi Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Dan karena dikenal oleh Tuhan, Tuhan meluputkan kita, Tuhan membawa kita tidak mengalami malapetaka yang sedang menimpa di mana-mana di seluruh dunia ini. Masih di ayat yang sama, Tuhan berkata bahwa aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ada dua hal yang merupakan persyaratan penting bagi kita supaya kita bisa ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pembelaan Tuhan, ada di dalam situasi di mana Tuhan meluputkan dan membentengi kita, yaitu bahwa hati kita melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan kita harus mengenal siapakah Dia, siapa namanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ini, kita bisa melihat nama-nama yang diwahyukan oleh Tuhan kepada penulis, yang kemudian kita bisa pelajari dan mengenali siapakah Dia sebetulnya yang sedang berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan seperti bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi nama Tuhan yang kita lihat di situ, yang pertama adalah yang maha tinggi.
Apakah maksudnya? Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu artinya bahwa Tuhan melebihi segalanya. Tuhan berada di atas segala situasi. Tuhan berada di atas segala masalah. Tuhan berada di atas segala macam pemerintahan dan otoritas di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Tuhan ada di atas segala-galanya. Nama Tuhan yang kedua yang kita temukan di situ adalah Tuhan itu disebut sebagai yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Maha kuasa artinya bahwa tidak ada satu pun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Dia mampu untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Dia mampu untuk menolong kita betapapun besar pergumulan yang sedang kita hadapi. Dia mampu untuk melepaskan kita dari segala situasi yang sedang kita hadapi, yang mengikat kita, yang berusaha untuk membinasakan hidup kita. Dia mampu, dia maha kuasa. Tidak ada kuasa apapun yang dia tidak bisa lakukan. Dia punya kekuatan penuh. Dia adalah Tuhan yang hebat, yang tidak ada bandingannya. Nama Tuhan yang ketiga yang kita temukan di dalam Mazmur pasal 91 ada di dalam ayat yang kedua. Di situ dikatakan begini, akan berkata kepada Tuhan. Tuhan di situ adalah huruf besar semua. Jadi Tuhan itu adalah huruf besar semua. Di dalam bahasa aslinya itu adalah Yahweh atau Yahweh atau Jehovah. Jehovah atau Yahweh atau Yahweh itu artinya Dia yang ada, Dia yang hadir, Dia yang terus-menerus ada bersama dengan kita, dan tidak pernah Dia tidak hadir, tidak pernah Dia absen dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah tidak hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia selalu ada. Makanya nama lain yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru itu adalah Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Jadi nama Tuhan yang ketiga itu adalah Yahweh atau Yahweh atau Jehovah. Artinya adalah Tuhan yang ada. Di tengah situasi yang saudara sedang hadapi saat ini, mungkin situasi saudara sulit, mungkin saudara situasinya begitu berat, mungkin saudara mengalami situasi yang tidak mengenakkan dalam hidup saudara. Tuhan ada menyertai saudara. Tuhan ada untuk tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Bahkan Tuhan Yesus memanggil Tuhan sebagai Bapa, dan Dia minta kita juga memanggil Tuhan sebagai Bapa. Saudara dan saya yang sudah dilahirkan kembali, kita adalah anak-anak dari Tuhan yang ada. Dia Bapa yang penuh kasih. Tetapi nama Tuhan yang keempat yang saya ingin perkenalkan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ada dalam ayat yang kedua, ya Allahku yang kupercaya. Kata Allah di situ berasal dari bahasa Ibrani, ya di dalam bahasa aslinya itu adalah Elohim. Kata Elohim itu menunjuk kepada yang maha kuat, yang mengatur dan mengendalikan segala situasi. Tuhan yang mengatur dan menguasai, dan Dia mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang berada di luar kontrolnya Tuhan. Makanya di dalam Perjanjian Baru kita belajar di situ Paulus berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita sudah mengenal ada 4 nama Tuhan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua daripada Mazmur pasal yang ke-91. Kita menemukan bahwa Tuhan di situ disebut sebagai yang maha tinggi, yang melebihi segala. Dan yang kedua, Tuhan disebut sebagai yang maha kuasa, yang kuasanya tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja, termasuk Tuhan mau menjadi manusia seperti saudara dan saya.
Dia mampu dan dia sudah lakukan itu di dalam diri Yesus Kristus. Nama Tuhan yang ketiga kita temukan dalam ayat yang kedua. Di situ adalah Yahweh atau Yehovah atau Yahweh. Dia yang ada, dia yang selalu hadir di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, pada masa-masa sukar, pada masa-masa senang, pada masa-masa yang biasa-biasa mungkin kita alami dalam hidup kita, masa-masa yang kita rasa itu menjemukan, masa-masa yang begitu menyenangkan, masa-masa di mana kita merasa sendiri. Kita tidak pernah sendiri, sebab Tuhan selalu ada. Namanya Yahweh atau Yehovah atau Yahweh. Dia yang ada, yang selalu ada bersama saudara dan saya. Dan kita melihat dalam ayat yang sama disebutkan bahwa nama Tuhan yang keempat itu adalah Elohim. Elohim atau Allah dalam bahasa Indonesia itu artinya bahwa Tuhan, dia adalah yang maha kuat, yang mengendalikan segala sesuatu, mengatur dan mengelola sesuai dengan rencana dan tujuannya. Tuhan itu bekerja berdasarkan rencana dan tujuannya. Bahkan di dalam perjanjian baru kita menemukan bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Dia, bahkan di dalam situasi yang tidak enak seperti yang sedang kita hadapi pada masa-masa ini. Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Nama Tuhan yang terakhir yang kita temukan dalam Mazmur pasal yang ke-91 ada di ayat yang ke-16. Di situ Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menunjukkan keselamatan kepadanya. Kata keselamatan itu dalam bahasa aslinya adalah Yeshua atau Yesus. Jadi Yeshua atau Yesus itu adalah nama Tuhan. Tuhan akan menunjukkan namanya yang luar biasa berkuasa, yang sangat ditinggikan, yang sangat dihormati, sebab itu adalah nama di atas segala nama, yang dituliskan di dalam Filipi pasal yang kedua bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, arti daripada nama Yeshua atau nama Yesus di situ adalah keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Di dalam Yesus saudara dan saya diselamatkan. Tetapi kalau saudara ada di luar Yesus, barang siapa yang tidak mau ada di dalam Yesus, maka dia ada di luar keselamatan. Kita harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, sebab dialah keselamatan kita. Dan arti Yesus yang berikutnya adalah bahwa Yeshua atau Yesus itu berarti Tuhan. Yeshua, sang pelepas. Kata Yeshua di dalam bahasa Ibrani juga berarti sang pelepas, the deliverer. Dia melepaskan setiap saudara dan saya dari setiap ikatan dosa. Dia melepaskan saudara dan saya dari ikatan sakit penyakit. Dia melepaskan saudara dan saya dari ikatan kutuk, dari ikatan jerat-jerat maut, jerat-jerat iblis, jerat-jerat penangkap burung, dikatakan dalam Mazmur 91. Dia adalah pelepas. Yesus artinya sang pelepas. Dia adalah Tuhan yang melepaskan saudara dan saya. Arti nama Yesus yang ketiga adalah bahwa Tuhan Yesus adalah Dia pribadi yang ingin supaya hidup saudara dan saya sejahtera dan makmur. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus ada
jaminan bahwa Dia menyediakan seluruh kebutuhan saudara dan saya. Dia memelihara hidup saudara dan saya. Dia peduli dengan kebutuhan makan, minum, pakai, dan tempat di mana saudara harus berdiam. Yesus berkata, "Aku tahu di mana engkau diam." Arti nama Yesus yang berikutnya adalah kesembuhan. Yesus adalah penyembuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menyembuhkan saudara dan saya, Yesus rela untuk menerima pukulan demi pukulan. Yesus rela untuk menerima cambukan demi cambukan. Di dalam Mazmur, di situ dikatakan seperti ini, bahwa di atas punggungku pembajak membajak, mereka membuat panjang alur bajak mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika tubuh Yesus dicambuk, maka itu adalah kesembuhan bagi setiap penyakit yang datang menggerogoti hidup saudara. Sakit jiwa, sakit rohani, juga sakit jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah penyembuh kita. Ketika saudara ada dalam keadaan sakit, mungkin saudara terkena virus flu atau virus apapun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa mengandalkan Yesus. Yesus artinya kesembuhan, dan Dialah Tuhan yang mau menyehatkan saudara dan saya. Namanya Yahweh Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Dan arti nama Yesus yang kelima adalah bahwa Dia adalah Sang Pemenang. Dia sudah menang. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Bahkan musuh yang paling hebat, yang paling ditakuti sepanjang masa, yaitu kematian. Sepanjang zaman orang takut kepada kematian, Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia adalah Tuhan. Yesus artinya Sang Pemenang. Dia menang atas iblis, Dia menang atas dosa, Dia menang atas keinginan daging, Dia menang atas maut. Dialah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nama Yesus adalah nama yang luar biasa.